Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu mungkin beberapa dari Anda ada melihat, baik itu di media sosial ataupun tulisan di koran-koran, penggunaan hipnosis pada saat mendekati ulangan dan ujian. Di mana harapannya hipnosis dapat membuat anak menjadi lebih pintar, lebih cerdas, dan sukses dalam menghadapi ulangan dan ujian. Dengan cara diberikan motivasi, setelah itu ditidurkan dan disugesti, kemudian dibangunkan, maka berubahkah mereka? Benarkah mereka menjadi sukses? Benarkah mereka menjadi pintar? Mau tahu lebih lanjut mengenai hal ini? Silahkan disimak video saya berikut ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang penggunaan hipnosis pada orang-orang yang tidak memahami secara benar tentang hipnosis, maka persepsi mereka adalah bahwa dengan hipnosis segala sesuatunya dapat dirubah secara instan. Cukup dijentik, dibilang tidur atau ditepuk, dibilang tidur, kemudian disugesti, dan akhirnya dibangunkan, dan mereka berubah. Tapi sekali lagi, pada faktanya Anda lihat, hipnosis untuk hipnoterapi pada proses pembelajarannya dan pada prakteknya tidak seperti itu. Mereka dibaringkan, dan ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Dengan dibaringkan dan disugesti perlahan-lahan untuk memasukkan sugesti kepada mereka, agar sugesti ini masuk, kata mereka, ke alam bawah sadar mereka. Ya. Benarkah terjadi perubahan dengan hal tersebut? Dan ini pun sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Nah, sekarang banyak orang yang tidak memahami kondisi ini sehingga mengundang para tukang-tukang hipnosis. Bahkan mungkin para tukang hipnosis ini membuat proposal untuk dimajukan ke sekolah, bahwa hipnosis dapat membantu anak didik mereka berhasil. Dengan hipnosis mampu merubah anak didik mereka, daya ingatnya menjadi luar biasa. Dengan hipnosis mampu membuat mereka sukses dengan instan, berhasil menghadapi ujian. Pada saat Anda sudah menyimak video saya sebelumnya, maka Anda dapat sudah memahami bahwa itu semua tidak bisa begitu saja. Hal instan tidak dapat terjadi begitu saja, apalagi proses pembelajaran. Proses pembelajaran perlu teknik dan cara, terutama apa? Memori jangka panjang pada saat proses pembelajaran itu sendiri. Memori jangka panjang yang diperlukanlah untuk menghadapi ujian tersebut. Maka dengan video ini saya mengedukasi kepada masyarakat agar memahami, mengedukasi kepada pihak sekolah untuk memahami bahwa hipnosis itu tidak seperti hal tersebut. Dulu saya pernah diundang oleh pihak sekolah. Kemungkinan besar mereka mengharapkan, jadi waktu saya gali, mereka mengharapkan saya memotivasi anak mereka pada saat anak didik mereka menghadapi ulangan. Teknik motivasi saya tidak bisa seperti itu. Saya melakukan proses penggalian lebih dahulu untuk memahami kondisi anak didik ini memang benar-benar mampu, benar-benar punya kemauan yang kuat untuk menjadi pelajar yang sukses atau tidak, benar-benar punya keinginan yang kuat untuk sekolah atau tidak. Dari situ baru saya tahu. Nah, setelah masuk di situ, barulah kita masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi yang pertama dibangun adalah kesadaran mereka bahwa mereka benar-benar mau belajar. Mereka mau benar-benar di sekolah tersebut dengan kesadaran yang tinggi untuk menjadi siswa-siswa teladan, siswa-siswa yang sukses, bukan karena orang tua mereka. Ini yang perlu dipahami oleh orang tua dan pihak sekolah. Mari kita bayangkan hal seperti ini. Kita mempunyai sebuah komputer. Komputer ini kita beli dengan harga yang amat sangat mahal. Dapat jadi harga sekarang komputer itu 100 juta lebih. Berarti komputer ini luar biasa. Tapi Anda bayangkan, komputer dengan 100 juta tanpa ada software pendukungnya, tanpa ada OS pendukungnya, mampukah kita menjalankan komputer ini? Anda tekan tombol powernya, maka tetap tidak akan hidup. Itulah konten dan konteks dari isi proses berpikir anak didik kita. Nah, ini yang harus Anda pahami lebih lanjut, bahwa tidak serta-merta dengan hipnosis bangun anak kita berubah menjadi anak-anak yang cerdas. Tapi marilah bangun kesadaran di dalam diri mereka untuk menjadi pribadi yang unggul. Memang di acara tersebut diberikan motivasi sebelumnya. Motivasi untuk anak ini berubah menjadi lebih baik lagi. Motivasi untuk mempunyai semangat yang luar biasa sekali agar mereka mau belajar lebih giat lagi. Tapi mari kita pahami bersama-sama, dari banyak acara hipnosis, dari banyak orang yang berkata
dari sudah ribuan kali acara-acara motivasi yang berlangsung di negeri ini, ada berapa banyak yang benar-benar berubah karena motivasi tersebut? Ada orang yang berkata, setelah saya keluar dari pintu acara, saya sudah lupa apa yang dikatakan tadi. Semangat saya sudah hilang. Hal ini karena apa? Karena kita tidak menggali lebih dalam apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang menghambat diri saya sehingga saya tidak dapat maju. Itu yang paling utama. Jadi tidak dapat serta-merta dengan motivasi anak kita berubah. Setelah anak kita berubah, maka dilakukan hipnosis, dilakukan hipnoterapi. Alasannya adalah hipnoterapi pada saat anak mau berubah, maka perubahan itu akan menetap di dalam dirinya. No, tidak. Sekali lagi, tidak seperti itu. Hipnoterapi kalau memang dapat merubah orang begitu saja, maka saya katakan tidak ada lagi rumah sakit jiwa, tidak ada lagi psikiater, tidak ada lagi psikolog, cukup datang pada tukang hipnosis, maka berubahlah dia. Tidak perlu ada sekolah. Karena apa? Dengan dihipnosis, dengan dihipnoterapi, maka berubahlah mereka untuk dapat mereka belajar tanpa proses pembelajaran lebih lanjut. Tidak seperti itu. Konten dan konteks dalam proses berpikir tentang pelajaran, terutama tentang memori, itu wajib diketahui oleh anak didik kita. Bagaimana belajar dengan mudah, bagaimana menyerap pelajaran itu dengan mudah, bagaimana proses pembelajaran itu mudah, mengatur waktu dengan tepat setiap harinya, agar proses belajar ini rutinitas. Sehingga kerutinan ini membuat daya ingat kita menjadi semakin kuat. Jadi sekali lagi, kepada orang tua, pihak sekolah, stoplah Anda mengharapkan hipnosis membuat anak-anak Anda secara instan. Kalau memang itu instan, maka anak saya pasti lebih dahulu menjadi sang juara. Memang anak saya mempunyai prestasi yang lebih. Karena apa? Karena saya mengajarkan kepada mereka teknik belajar yang tepat, serta kedisiplinan yang begitu luar biasa pada anak-anak saya. Di mana setiap malam mereka belajar. Daya ingat mereka terus saya pantau. Bagaimana mereka mampu mengingat proses pelajaran itu dengan baik lagi. Saya mengajarin bagaimana cara belajar yang tepat dan baik. Itu yang diperlukan, bukan hipnosis yang diperlukan. Hipnosis itu diperlukan hanya untuk merelaksasi, untuk tidak terlalu tegang, untuk tidak terlalu takut terhadap apa yang akan Anda hadapin. Begitu dia tenang, begitu nyaman, sedangkan ulangan masih 2 hari lagi, sedangkan ujian masih 3 hari lagi. Apakah benar setelah hipnosis dalam jangka 2-3 hari, ketenangan itu akan tetap ada? Itu pun juga belum tentu ada. Oke. Sekali lagi, ini adalah edukasi dari saya kepada masyarakat untuk memahami hipnosis itu tidak seperti apa yang Anda pikirkan, tidak seperti apa yang Anda bayangkan. Hipnosis ada hal tertentu yang dapat membantu Anda, terutama apa? Relaksasinya saja. Sehingga pada saat dilakukan diskusi jauh lebih lanjut, Anda dapat menerima informasi dari diskusi tersebut dan Anda mau menerimanya. Tapi pada saat Anda mau menerima perubahan proses pola pikir, apakah juga dapat selamanya? Inilah yang perlu pemantauan lebih lanjut, agar kita tahu bahwa apa yang dimasukkan memang benar-benar mampu bertahan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, hingga beberapa tahun lebih lanjut. Ya. Jika ada saran, komentar kepada saya, silakan ketik di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sama-sama mengenai hal ini agar proses berpikir kita jauh lebih maju lagi, jauh lebih baik lagi, dan diskusi memperkaya hasanah keilmuan kita. Dan yang paling penting, yang paling utama adalah tekanlah tombol subscribe agar Anda terus dapat mengikuti dan mengetahui setiap kali video saya upload di YouTube ini. Yang paling ingat adalah tekan tombol loncengnya. Itu yang paling penting buat Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.